Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, yang nomor 5 ini gampang nih, nomor 5 nih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sholahatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita itu menjaga sholat 5 waktunya, wasomat syahroha, kemudian berpuasa di bulan puasa, di bulan Ramadan, wa hafazat farjaha, dia menjaga farjinya, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Jadi cuma papat. Wong wedok niku muslim, wanita itu, muslimat itu, kalau dia itu jogo sholat 5 waktunya, 1, 2 menjaga puasa Ramadane, 2, 3 menjaga kehormatan dirinya, menjaga farjinya dari perbuatan zina, kemudian dia mentaati suaminya, maka qilalah, akan dikatakan kepada dia, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannata syi'ti. Masuklah kalian ke dalam surga melalui pintu mana saja yang ingin kalian masuki. Jadi kaum muslimat tidak ada perintah kamu berangkat jihad, kamu berangkat ini enggak. Jihadnya memang 4 tadi. Napa wong? Jaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat pada suami. Itu saja sudah cukup untuk masuk ke dalam surga dari salah satu dari 8 pintu. Surga niku pintune mung 8, Bro. Ning aja ditekokne ya jembare pintu surga. Nah, pintu surga itu ada 8. Nah, barang saya menjaga 4 ini, maka dia akan dibebaskan masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Nah, sambutan-sambutannya 5 ini menjadi pegangan kaum muslimah. Kembali pada kajian kita. Jadi yang banyak menyebabkan muslimat itu banyak masuk neraka, diantaranya 1 memang dia tidak bisa atau sangat membiarkan lidahnya ini mencela dan melaknat. Nah, opo wae, mencela apapun, melaknat apapun. Di situ disebutkan, kalau seseorang itu melaknat orang lain, maksudnya melaknat itu artinya laknat itu apa toh? Mendoakan keburukan pada orang lain. Ketika kita melaknat orang lain, ketika kita mendoakan keburukan orang lain, dan tidak mesti Allahumma. Misalkan ada orang berbuat buruk kepada kita, kemudian kita wong kok ya kaya ngono, muga-muga ketiban kambil. Nah, itu berarti kita mendoakan apa? Keburukan disertai dengan rasa marah. Niku jenenge nggih laknat. Dan tidak jarang, so kadang kala awake dhewe niku khususnya muslimat itu tidak jarang melaknat keluarganya sendiri. Jadi apa yang kita lakukan insya Allah ini sudah benar. Gandeng esok-esok wis padu karo sing lanang. Tidak menyelisih. Sing urung duwe bojo ya persiapan mawon nggih. Esok-esok wis gembrah ning pawon. Para muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro sarapane ora nyocoki misalkan. Suami berangkat kerja, istri melepaskannya dengan rasa marah. Ini sudah suatu bentuk laknat, suatu bentuk celaan.
Atau kadang-kadang Laksanakan pada taklim untuk muslimat itu anak-anak gampang, kita gampang sendiri. angel apa angel gampang. Angel kaya ngono dadi apa sampean apa dadi Cocok ingkang putih. satu menyebutkan sesuatu yang Gampang angel apa angel gampang. Nah ini hati-hati. Apa maneh melaknat keluarga kita sendiri. Di taklim-taklim terdahulu menati kulaturne. Jadi kalau lagi jengkel kalih anak, khususnya anak toh nggih, itu keluarkanlah kata-kata doa yang baik. Bocah gur luwayan wae, aja gur luwayan wae gen tiba ampun niku doane. Engko nek tiba tenan sing rugi sinten? Sing rugi sinten? Awake dhewe. Mbok aja mlayu wae. Muga-muga kowe sok ben dadi apa sesuatu yang baik. Juga sudah kami sampaikan Imam As-Sudais, terus Imam As-Sudais, salah seorang imam Masjidil Haram, ya, itu ceritanya pas zaman cilien itu duengkel. Beliau menceritakan, saya ini bisa jadi imam Masjidil Haram itu berkat doa ibu saya. Bagaimana ceritanya? Beliau pas masih kecil itu pernah ibunya niku lewake nyiapne eman kangge tamu. Nah, tadi nyiapne panganan nggih napa? Nggih tamu. Kemudian oleh si Sudais kecil ini panganannya dijipukne pasir, terus napa? Diwur-wuri pasir. Dengan rasa tanpa bersalah, jenenge bocah. Ibunya marah, bocah kok ya kaya ngono muga-muga sampeyan dadi imame Masjidil Haram. Ternyata doanya dia apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Masalah laknat ya. Kemudian yang kedua adalah wanita itu banyak kufur terhadap siapa? Terhadap suami. Coba jenengan perhatikan satu hadis ini. Di sini tidak ada di makalah. Rasulullah bersabda, "Fanzuri, wahai kaum wanita, perhatikanlah olehmu. Aina anti minhu. Bagaimana sikapmu terhadap dia? Dia yang dimaksud adalah suami. Perhatikan sikapmu terhadap suami. Fa innama huwa, karena sesungguhnya dia siapa? Suami. Itu jannatuki wa naruki. Menentukan surga dan nerakamu. Niki kadang kala salah tafsir. Oh berarti wong wedok kuwi surga nunut, neraka katut. Ngoten to nggih? Nah, bukan itu yang dimaksud. Hadis ini maksudnya bukan surga nunut, neraka katut. Tetapi yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surga dan nerakamu itu sangat ditentukan pelaksanaan kewajibanmu terhadap suami. Maka perhatikan bagaimana sikapmu terhadap suami, termasuk dalam urusan nafkah. Termasuk dalam urusan nafkah atau urusan kebaikan yang diterima dari suami. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembahasan itu yang poin 1B itu ya hadis yang bawah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku neraka dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah wanita. Para wanita bertanya, apakah mereka kafir kepada Allah ya Rasul? Nabi menjawab,
Tidak, tapi mereka itu kufur terhadap suaminya dan kufur terhadap kebaikan suami. Kalau engkau lihat para suami itu berlaku baik kepada istri sepanjang waktu, jadi suami yang sangat baik, kemudian satu saat itu istri melihat satu keburukan dari suami, maka biasanya para istri ini akan mengatakan, bojoku ki ora tahu apa jenenge, tidak pernah berbuat baik kepada saya. Ning ngapunten iki tenan apa mboten jenengan sing pirsa. Nek basa Indonesiane panas setahun dihapus hujan sehari. Jadi kebaikan yang banyak itu tidak kelihatan mergo satu kesalahan. Niki jane kaum laki-laki pun juga sama. Neng porsine banyak dari kaum wanita. Mungkin jenengan survei piyambak di raos-raosnya piyambak. Mergane nggih niku wau. Memang fitrah yang muslimat itu, fitrahnya wanita itu, nah tadi memang nung sewu nggih banyak sing suka apa? Nah, tadi tidak puas. Banyak yang tidak puas. Lah mungkin ada pertanyaan. Lah kalau lah nek memang suami itu ya ora apik tenan. Pripun? Aku ki sakwene dadi bojone ki lha mbok yo dipanggil sayang ra ketang pisan ngono ki ya ora tahu. Nah, gitu ya. Sakwene dadi bojone kok yo apa jenenge belum duit ngei Gur. Semono wae. 10 tahun ora muda. Nah, padahal suami saya itu juga punya harta. Nah ini ada tuntunan tersendiri ketika menghadapi suami yang memang bersikap buruk terhadap seorang istri. Tapi arti yang dimaksud di sini adalah ini menggambarkan bahwasanya kadang-kadang dan sering kaum wanita itu mengkufuri pemberian, mengkufuri kebaikan dari suami. Dan itulah yang sering menyebabkan kaum wanita itu masuk ke dalam neraka. Masih berapa menit saya? 5 menit. Oke. Baik. Nah, di ujung hadis yang kita bahas tadi, Rasulullah itu ngantek. Ini bahasannya apa ya? Nek cara awake dhewe mengeluarkan unek-uneke maksudnya. Nek bahasa saya, aku tidak menjumpai satu makhluk sing lemah akalnya dan lemah agamanya itu yang lebih lemah daripada kaum wanita. Ini sudah dipun pahami, lemah akal dan lemah agama ini bukan untuk menghinakan kaum wanita, tapi itu memang fitrah. Fitrah yang disebut lemah agama, lemah apa tadi? Lemah akalnya. Sampai-sampai gitu ya. Sampai-sampai persaksian seorang laki-laki itu sebanding dengan persaksian 2 orang perempuan. Jadi nek jadi saksi, misalkan dalam satu masalah dengan diminta saksi, nek laki-laki cukup 1, ini nek wanita harus 2. Nopo masalahnya? Niki krono fitrahnya wanita itu dia mengedepankan emosi daripada akalnya. Jadi nek bedane wong lanang karo wong wedok, nek ana bocah tiba saka nek bocah melayu tiba, nek wong lanang pripun carane? Kayak melayu kayak ditulungi. Nek wong wedok biasanya malah bengok. Nah, ini tanda bahwasanya memang Allah ciptakan wanita itu berbeda dengan laki-laki. Ngerti nek bocah tiba, nek wong lanang ya kayak diparani, ditulungi. Ini nek wong wedok malah ngebrok. Contoh lain, ya, contoh lain.
Ketika menghadapi suatu masalah, wanita itu lebih banyak berbicara, sedangkan kalau laki-laki lebih banyak berpikir. Itu kelebihan dan kekurangan, masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Terus dikatakan juga lemah agamanya, artinya wanita itu secara fitrah memang ada waktu-waktu di mana dia tidak bisa beribadah secara sempurna. Paling orang sesasi itu pinten-pinten Bu? Berapa hari? 1 bulan? Nah, ada yang 6, ada yang 7 hari, tidak bisa sholat, tidak bisa apa? Puasa. Itu yang rutin tiap bulan. Dan yang tiap rong tahun. Napa itu yang tiap rong tahun? Wanita itu ada kalanya wong zaman biyen rata-rata niku anggar rong tahun duwe adi nggih ta Bu. Nah, itu ya. Rata-rata nek orang zaman dulu sebelum ada program KB itu anggar rong tahun duwe adi, anggar rong tahun duwe adi. Berarti paling tidak sudah 2 bulan terakhir ketika hamil itu pun badannya pun lemah. Ditambah lagi 1 bulan masa nifas 40 hari ya. Ditambah lagi napa jenenge? Dia harus ngomong menyusui anaknya sampai paling boten 6 bulan kalau sekarang. Lah di saat-saat itulah ibadah seorang wanita itu tidak bisa apa? Tidak maksimal. Maka disebutkan lemah apanya? Lemah agama nih. Banyak keadaan sing dadekne mereka itu panjenengan itu jadi semangat ibadahnya napa? Kendu. Nah, maka itu sing dimaksud lemah apanya? Agamanya. Dan ini fitrah, semuanya fitrah. Semuanya fitrah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban ibadah ini tidak seperti kaum laki. Nah, sing ingkang bahkan yang penting adalah jangan sampai kita menjadikan kelemahan-kelemahan tadi untuk tidak beribadah. Wong aku ya wedok ya pancen diciptakne kaya ngene ya sak gelemku dhewe. Nah, bukan seperti itu. Tapi justru kelemahan-kelemahan iki wau dimanfaatkan untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Dan pahala yang terbesar, bagian jihadnya yang terbesar bagi kaum muslimat adalah berjuang bersungguh-sungguh di dalam keluarganya. Nah, sebenarnya kami secara pribadi miris dalam hati ketika ada wanita yang harus bekerja dan bekerjanya jauh dari rumahnya. Miris loh. Apa meneh sampai dadi TK apa? TKW. Ora usah TKW lah, TKJ wae. Apa niku TKJ niku? Tenaga kerja ning Jakarta, ngono nggih. Nah itu ya. Kami miris sebenarnya. Karena sangat berbahaya ketika seorang wanita harus jauh dari keluarganya. Nah, ning yo kepiye ya? Arep ngeki duit ya orang ini apa ya orang duit ya, arep nyantuni lah ini. Jadi kami miris. Maka ini nanti harusnya di taklim muslimin ini harus ditegaskan. Muslimin ini sing sregep nyambut gawe, sing semangat nyambut gawe. Kersane sing muslimat ora padha nyambut gawe. Ning nggih niku wau muslimat ya nek dikeki sepira-pira ya aja nuntut yang di luar kesanggupan suami. Nah, maka kalau musliminnya suaminya soleh, tahu kewajibannya, muslimatnya juga solihah, tahu kewajiban-kewajibannya, maka keluarga sakinah ini akan terwujud. Keluarga sakinah niku napa to? Kan biasanya nek ndongakne mantan anyar pripun? Muga-muga dadi keluarga sing samara. Napa samara? Sakinah, mawadah, rahmah. Sakinah niku berarti tentrem, tenang. Lah iki diarani sakinah piye?
tangi turu nganti arep turu isine neng-nengan karo yang lanang. Mawaddah berarti ada rasa cinta satu dengan yang lainnya. Nek jenenge rasa cinta ini sudah tumbuh berkembang di dalam hati, lah mbok salah gandeng tresno ya dilakoni, itulah cinta. Dan rahmah kasih sayang. Dan itu tidak akan terwujud kecuali dengan memahami masing-masing antara suami dan istri, memahami hak dan kewajibannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang masih perlu penjelasan nanti ditanyakan. Kami cukupkan sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.